Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi minggu ketiga. Saya akan menceritakan tentang sebuah kisah Nabi, yaitu bernama Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam. Kelahiran Nabi Isa sulit dipercaya dan dibenarkan oleh orang-orang yang hanya percaya pada ketentuan-ketentuan hukum alam. Namun, bagi orang-orang yang beriman, kelahiran Nabi Isa merupakan kebesaran Allah yang Maha berkehendak. Maryam adalah seorang wanita soleha yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari-hari Maryam mengisi waktunya hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah mihrab Baitul Maqdis. Maryam selama beribadah di dalam mihrab tidak pernah bertemu dengan seseorang lelaki pun kecuali Nabi Zakaria yang memelihara dan menjaganya sejak kecil. Jadi ibunya Nabi Isa alaihissalam yang bernama Siti Maryam, beliau itu belum pernah menikah sama sekali dan beliau hanya bertemu seorang lelaki yaitu bernama Nabi Zakaria. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar dalam wujud seorang manusia. Begitu melihat ada seorang laki-laki berdiri di hadapannya, terkejutlah Maryam seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu adalah orang yang bertakwa." Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu." Malaikat Jibril kemudian mengabarkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dirimu, mencucikanmu dan melebihkanmu dari wanita-wanita lain di dunia ini. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ini bernama Isa Al-Masih, putra Maryam. Ia akan menjadi seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ia dapat berbicara sejak dalam kandungan, dan ketika dewasa ia akan termasuk di antara orang-orang yang saleh." Setelah kejadian itu, Maryam hamil. Ia pun segera keluar dari kampung halamannya untuk menghindari fitnah dari kaumnya. Sampai akhirnya di suatu tempat yang bernama Baitul Lahmi, Palestina, Maryam menyadarkan tubuhnya di sebuah pohon kurma dan lahirlah seorang anak yang bernama Isa. Jadi kelahiran atau saat di kandungan Nabi Isa, kandungan di Siti Maryam itu benar-benar dijaga dan tidak ada satupun seseorang yang mengetahuinya gitu. Setelah melahirkan, Allah berfirman kepada Maryam agar tidak menjelaskan apapun ketika bertemu dengan orang-orang. Bahkan ia juga diperintahkan agar meminta orang-orang ini berbicara langsung kepada anaknya saja. Ketika Maryam kembali ke kampung halaman, orang-orang melihatnya dengan perasaan sinis dan benci. Mereka merasa heran dan kejadian yang dialami oleh Maryam yang melahirkan anak tanpa suami. Orang-orang pun bertanya kepada Maryam mengetahui siapa ayah dari anak itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang lahir ataupun Siti Maryam yang mengandung tanpa adanya berhubungan inti gitu, layaknya pasutri. "Hai Maryam, sesungguhnya kami mengenalimu sebagai wanita baik-baik. Ayah dan ibumu bukanlah seorang yang hina dan buruk. Mereka adalah orang-orang yang saleh lagi suci. Dan siapa engkau mewarisi sifat yang seburuk ini?" Tetangganya ataupun orang-orang yang bertemu dengan ibu Nabi Isa tuh mengira bahwasannya, Siti Maryam adalah pelacur gitu. Sehingga dengan fisiknya yang sedang mengandung pun pasti banyak yang bertanya-tanya gitu. Dan mungkin dengan pikirkan secara logika nggak logis gitu, tanpa perhubungan intim bisa hamil begitu saja. Maryam pun membisu, lalu dengan tenang ia menjawab, "Jika kalian ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka bertanyalah pada anakku ini." Jadi pertanyaan-pertanyaan dari tetangganya itu yang dilontarkan kepada Maryam akan dijelaskan oleh Nabi Isa ini gitu, bahwasanya kejadian-kejadian tersebut hanya diketahui oleh Nabi Isa itu sendiri. "Hai Maryam, bagaimana mungkin kami dapat berbicara dengan bayi yang masih
merah ini. Apa kamu gila? Tak lama kemudian dengan izin Allah, bayi itu pun berbicara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia juga menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa alaihissalam ketika bayi pun diberikan sebuah mukjizat, yaitu di saat umur baru lahir ya, beliau pun bisa berbicara gitu dan menjelaskan secara terang, secara detail bagaimana beliau tuh bisa hadir gitu, dan menjelaskannya kepada orang-orang yang bertanya gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara Nabi Isa alaihissalam dan ibunya gitulah, supaya tidak ada salah paham. Terkejutlah semua orang yang hadir menyaksikan kejadian itu. Mereka sadar bahwa bayi adalah suatu mukjizat dari Allah. Bayi Maryam bukanlah bayi biasa. Mereka pun kembali menerima Maryam sebagai wanita yang suci. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Bani Israel meminta kepada Nabi Isa untuk menghidupkan kembali Sam. Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Sam pun hidup kembali menjawab pertanyaan dari Bani Israel dan menceritakan peristiwa banjir besar. Setelah itu Nabi Isa berdoa dan Sam pun kembali menjadi tanah. Walaupun sudah ditunjukkan dengan berbagai mukjizat, namun kebanyakan kaum Bani Israel tidak mau beriman. Mereka tetap pada kekufuran dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga menuduh Nabi Isa sebagai penyihir. Bahwasanya hal terbesar yang kita ketahui di mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah beliau bisa menghidupkan orang-orang yang mati gitu, atas kehendak atau atas izin dari Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jika semua itu tidak atas kehendaknya, maka tidak terjadilah gitu. Maka dari itu cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.